Podcast AB. Bukan yang itu. MJPLG. Ya, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, Mas. Ya, hari ini kita akan berdiskusi tentang statement-statement yang disampaikan oleh para pejabat atau calon presiden yang akan dilantik di 2024. Sekarang kita akan membahas statementnya siapa nih? Ada yang bisa berpendapat? Anies lah. Ganjar. Anies. Selalu Ganjar. Anies dulu ngomong baru nanti Ganjar. Sabar ya. Sabar. Kita melihat video dari Anies Baswedan terlebih dahulu ya. Mari kita simak videonya. Dan Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Selama ratusan tahun, betul tidak sekalian? Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Karena itu, bila kita merdeka, maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta. Dulu, kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura. Itik sea telor, ayam se ngeremi. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme, kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini. Oke, ada yang mau berpendapat terlebih dahulu sebelumnya? Jadi pendapat saya tentang pidatonya Anies ini tujuannya bagus. Cuma pemilihan katanya kurang tepat. Kayak tadi ada kata pribumi, sebenarnya tidak ada yang salah dengan kata pribumi. Tapi pada saat penyusunan katanya itu kayak tadi kan pribumi, kita dulu pribumi di kolonialisme dijajah gitu kan. Jakarta dengan kolonialisme mungkin di daerah lain jauh. Ini kan bentuk satu konotasi. Apalagi Jakarta adalah kota pusat industri, pusat semua industri jadi pabrik-pabrik atau kantor-kantoran pusatnya ada di Jakarta. Dan yang memiliki seperti yang kita tahu, mungkin kita udah ngasih ya, industri-industri ini yang memiliki adalah tentu orang Tionghoa atau pribumi ya mungkin agak kasarnya itu. Dan hal inilah yang membuat satu konotasi dan jatuhnya menjadi rasis. Ini seakan-akan saya Anies ini memberi statement bahwa non pribumi atau orang yang Tionghoa atau segala macam itu menindas orang yang pribumi atau orang-orang lokalnya dari Betawi atau Jawa. Jadi tujuannya bagus tetapi jatuhnya menjadi tidak bagus karena pemilihan katanya kurang tepat, jatuhnya menjadi rasis dan tadi jadi kontroversi dan menjadi satu kekurangan dari Anies sendiri. Apalagi Anies mau capres karena tahun ini 2024 jika tidak dievaluasi atau tidak diperbaiki maka mungkin elektabilitasnya menjadi turun, bahkan orang-orang mulai tidak senang terhadap Anies setelah melihat di video itu. Saya nggak setuju dengan pendapat tadi. Ya. Saya melihat dalam kasus ini dengan kata-kata pribumi ini bukanlah sebuah kata yang sempit. Gitu. Pribumi ini bisa diartikan luas gitu. Kalau misalnya tadi katanya Pak Ferry mengatakan bahwa pribumi ini menyinggung untuk kaum-kaum Tionghoa. Yang menurut saya pribadi enggak seharusnya nggak menyinggung, karena pribumi ini bukanlah hanya suku kayak suku Batak, Betawi atau suku ya yang ada di Indonesia gitu. Ya termasuk suku Tionghoa juga yang ada di dalamnya. Tapi kan dalam kenyataannya di lingkup masyarakat, kita bicara realitas ya, mungkin Bapak bisa berargumen demikian ya. Tapi kalau kita bicara kenyataannya di lapangan atau di desa-desa atau di kota bahkan di kabupaten, mereka menganggap pribumi itu orang Jawa atau yang tidak ada darah Tionghoa atau apa-apa. Jadi kayak pure Indonesia tanda kutip. Jadi seperti suku Kalib Dayak seperti itu atau suku Jawa, paling banyak mungkin lebih ke Jawa ya, karena ini kan kita bicara konteksnya berarti bukan Jawa di sini. Tapi Bapak mungkin boleh saja berargumen demikian. Tetapi ketika kita bicara kenyataannya demikian, kenyataannya pemahaman
masyarakat masih sampai segitu, otomatis seharusnya sebagai pejabat publik Anies Baswedan harus menganalisis dulu, melakukan riset dulu masalah pemahaman bahasa di Indonesia. Sederhananya seperti ini Pak, misalkan saya bilang Pancasila bukanlah dasar negara tapi saya punya alasan sendiri, misalkan saya punya paham-paham sendiri gitu. Katakan paham saya sebenarnya bisa diterima orang lain harusnya, tapi kan orang lain belum tentu bisa menerima Pak, karena belum sampai ke sana, belum waktunya seperti itu Pak. Ya, oke, saya salah ya. Belum waktunya itu bukan berarti menyalahkan seorang yang sudah pada waktunya gitu. Orang ini sudah siap gitu untuk mengatakan hal itu. Yang salah ya orang tidak siap ini gitu. Kenapa tidak diberikan edukasi yang benar gitu. Sekarang pertanyaannya hanya satu Pak, persentasenya berapa yang sudah siap, berapa yang belum siap Pak. Masalahnya ya kita lihat di maupun dari sosial media ataupun dari kenyataannya. Dalam konteks ini Pak Anies tidak ada data yang mengatakan, fakta yang mengatakan bahwa dia merasiskan atau menyudutkan kaum Tionghoa. Dia hanya mengatakan dalam konteks itu bahwa dia mengatakan pidato untuk membangkitkan semangat orang-orang yang ada di stadion pada saat itu ketika dia berpidato gitu. Dan juga seorang penjabat publik gitu ya perlu melakukan itu untuk membangkitkan semangat rakyat-rakyatnya, orang-orangnya gitu. Nggak harus menyudutkan dengan persepsi orang masing-masing gitu. Ya terserah, menurut saya terserah. Kalau orang menganggapnya ya suku tersebut, suku tertentu itu disudutkan. Ya terserah. Cuma jangan menyalahkan hal itu kepada seorang tokoh publik yang memiliki wawasan lebih luas gitu. Yang harus mencoba mengikuti itu bukan orang yang wawasannya lebih luas, tapi orang yang wawasannya kurang yang mengikuti wawasan yang luas gitu. Tapi bukanlah wawasan luas itu harus diajarkan dari pendidikan dulu seperti sekolah dan lain sebagainya. Mungkin Pak Anies Baswedan memiliki arti tersendiri dari kata pribumi seperti yang Bapak katakan ya. Banyak suku termasuk semuanya. Tetapi kan persentasenya, kita bilang persentasenya lebih banyak orang yang paham dan persentase orang yang belum paham. Lalu sebagai pejabat publik kan harusnya Anies Baswedan sudah tahu akan hal itu tentang masalah pribumi. Dan itu kan pada saat pidato itu sedang ramai-ramainya Pak. Jadi pada saat ramai-ramainya masalah ada orang Cina sama pribumi segala macam, akhirnya kan orang tersulut kan maksudnya. Dan itu kenyataannya demikian gitu Pak. Nah mungkin tujuannya betul untuk membakar semangat bangsa Indonesia, membakar semangat rakyatnya, tetapi pemilihan kata kan tetap krusial Pak. Mungkin kita mengerti kata-kata itu, tapi orang lain belum tentu mengerti. Makanya bagi saya pejabat publik seharusnya kata-katanya juga harus lebih umum lagi. Karena kenapa? Dia bisa saja memiliki istilah-istilah sendiri kan, dia lebih pendidikan, saya betul. Bisa saya S3, S2, saya nggak tahu. Tapi yang pasti sebagai pejabat publik mereka harus mengikuti rakyatnya juga, bahasa-bahasanya juga. Dia boleh saja idealis dengan bahasanya sendiri, asalkan dia klarifikasi di akhir-akhir. Itu kan ribet Pak maksud saya Pak. Dan itu juga sudah terlanjur terjadi, orang memiliki reaksi tersendiri. Kita ketika ada pejabat publik berpidato, kita menganggap dia salah, beliau salah atau beliau benar, itu kan kebebasan kita juga Pak, gitu maksudnya. Jadi tidak ada salahnya juga kan kita memiliki pendapat itu. Oke, itu pendapat Anda ya. Oke, tapi aku mau memberikan argumen lagi nih. Di pada waktu itu konteksnya ya memang dia hanya memberikan sebuah pembakaran itu, bukan ke semua orang. Ya kan? Saya tahu itu disiarkan. Cuma dia pada waktu itu tidak mungkin dong memberikan sebuah argumen atau statement yang bukan pada lingkupnya waktu itu gitu. Ketika dia berpidato, yang dia sampaikan ya kepada orang-orang yang ada di situ gitu. Nah, pertanyaan saya seperti ini Pak. Saya tahu gitu. Itu disiarkan pasti. Karena dia tahu, jadi dia pasti pejabat publik gitu. Nah, di dalam berita itu seharusnya dijelaskan dong. Kenapa dia berkata seperti itu, konteksnya gimana, jadi orang pun paham. Ya bukan tugas penjabat publik dong menjelaskannya di berita yang bukan dia pingin sebarkan gitu kan. Bukannya mereka memiliki kuasa ya, Pak Anies ini kan memiliki kekuasaan kan, sebagai gubernur. Otomatis dia memiliki kuasa untuk melarang para media atau para wartawan atau para media. Sekarang hoax sudah di mana.
kemana-mana, orang bebas menyebarkan informasi gitu. Oke lah, menurut saya juga akan kekeh dan Anda juga kekeh, ya udahlah, jangan ada masalah gitu. Ya, baik Pak. Saya juga akan kekeh dengan pendapat saya dan saya akan ganti pendapat saya. Ya, selanjutnya kita akan lihat video dari Pak Ganjar. Mari kita simak. Indonesia kalau toleransi, jadi cerminan Indonesia yang toleransi itu yos ngene iki. Ini yang mesti kita rawat, ini yang mesti kita jaga, dan beliau ternyata sungguh-sungguh, bahkan tidak hanya sekedar simbol dari rumah ibadahnya, tapi sampai arsitektur yang khas. Saya kan berkomentar tentang pendapat tersebut ya. Saya ambil dari salah satu kejadian atau peristiwa, yaitu di mana Bapak Ganjar menolak timnas dari negara Israel untuk bermain di Piala Dunia di Indonesia. Nah, ini akan menunjukkan bahwa Indonesia ini tidak bertoleransi dengan negara lain, yang dimana Indonesia merupakan negara yang bertoleransi. Seharusnya nilai toleransi ini diterapkan tidak hanya untuk masyarakat Indonesia saja, namun juga untuk negara-negara di luar Indonesia juga, Asia, Eropa, Amerika, dan lain-lain. Ya, jadi saya setuju ya dengan statementnya Pak Ganjar ini. Memang Indonesia ini dari sebelum merdeka ini kan memang terdiri dari berbagai ras, agama, budaya, dan yang beda-beda gitu loh, dan terpencar-pencar, yang mana akhirnya disatukan menjadi satu kesatuan melalui Sumpah Pemuda, kemudian itu melalui juga Pancasila dan dalam Bhinneka Tunggal Ika juga gitu. Jadi memang toleransi kita ini memang sudah ada dari dulu sebelum kemerdekaan hingga kita lakukan sampai sekarang ini. Kita tetap melaksanakannya sampai sekarang gitu. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Ya. Saya ingin membalas tanggapan Anda ya. Memang benar Indonesia telah menerapkan Pancasila, menerapkan toleransi dari lama. Ya. Namun saya masih ragu bahwa apakah toleransi ini bisa memajukan negara Indonesia. Bisa dilihat dari dulu hingga sekarang, di mana bahwa Indonesia sampai sekarang masih sebagai negara berkembang. Iya, benar juga. Karena kalau infrastruktur aja belum bisa bagus gitu, belum sejahtera penduduknya. Bagaimana toleransi bisa membetulkan kalau penduduk aja belum sejahtera? Oke. Saya bahas dari Pak Pia dulu ya. Memang kalau kesejahteraan itu bisa dari berbagai aspek sebenarnya. Bukan cuma dari kalau kita toleransi saja apakah akan langsung sejahtera? Tidak bisa juga, kita harus lihat dari berbagai aspek juga. Jadi tidak cuma difokuskan pada toleransi saja, kita harus lihat yang lainnya juga gitu. Menyambung ke Pak Sel tadi, memang saya tanya balik saja dulu, apakah kalau kita tidak bertoleransi, apakah Indonesia akan semakin lebih maju menjadi negara maju? Justru menurut saya toleransi ini sangat mudah, makanya kita bisa sampai sekarang ini masih bisa menjadi negara yang kuat ini, meskipun masih berkembang ya, tapi kita kuat ini justru karena kita adanya toleransi ini. Justru malah bagi saya toleransi kalau tidak ada malah tambah pecah Indonesia, tambah hancur gitu. Seperti itu. Terima kasih atas pendapatnya. Saya akan juga membalas Pak Kevin. Ya, memang benar toleransi itu gampang, namun mengapa Bapak Ganjar ini membesar-besarkan nama Pancasila atau toleransi ini pada saat ia mencalonkan sebagai presiden, sedangkan pada saat dia menjadi gubernur dia tidak atau kurang memperlihatkan nilai-nilai Pancasila atau toleransi di masa jabatan sebagai gubernur. Dia cuma mencari atensi aja dia sebenarnya. Mencari atensi atau pencitraan ya mungkin bahasanya ya. Memang justru karena dia mau nyapres ini menjadi calon presiden di 2024 ini, memang justru atensinya dari publik itu lebih banyak kepada dia gitu daripada pas dia jadi gubernur gitu loh. Jadi sebenarnya kami dari ini, saya pakai baju merah ya karena saya ini dari PDIP gitu. Memang Pak Ganjar ini dari dulu saat menjadi gubernur Jawa Tengah itu sudah menunjukkan Pancasilanya, dan menunjukkan toleransinya sudah dijabarkan dari dulu. Dari dia
jadi anggota partai PDIP, dari dia jadi anggota DPR sampai 2 periode itu sudah digembur-gemburkan memang. Cuman karena memang dia saat ini mau nyapres jadi calon presiden 2024 ini, makanya atensinya lebih banyak, jadinya kelihatan seperti pencitraan. Memang kita Pak Ganjar ini sebagai pejabat publik memang butuh namanya pencitraan. Bukan cuma Pak Ganjar, tapi semuanya, semua pemerintah lah, butuh pencitraan. Memang butuhnya apa? Ya mungkin kalau anak DKV bilangnya branding lah, biar produknya semakin terkenal. Memang butuh gitu. Jadi tidak bisa dibilang toleransi ini cuma jadi bahan pencitraan. Tidak, justru memang pencitraan ini juga dibutuhkan untuk lebih menyebarkan lagi toleransi itu dan bisa menyebarkan juga Pancasila seperti itu. Namun jika itu pencitraan, apakah bisa memang diterap apakah pencitraan tersebut bisa digunakan Ya. untuk menekankan nilai toleransi? Ya bisa. Memang seperti saya ulangi lagi tadi, memang melanjutkan lagi namanya. Justru memang percintaan ini memang ditujukan untuk ya bagaimana dia sebagai tokoh politik ini bisa memberikan contoh yang baik, contoh yang wow gitu kepada para masyarakat itu. Bagaimana toleransi ini yang baik gitu diajarkan itu pada masyarakat. Ya kan, terima kasih atas diskusinya. Berhubung dengan dengan waktu yang semakin mepet, saya lanjutkan. Selanjutnya, mari kita lihat video dari Bapak Prabowo. Mari kita lihat. Falsafah dasar negara. Ini jangan kita anggap enteng. Menurut pendapat saya dan pendapat para ahli, pendapat senior-senior, begitu kita tinggalkan Pancasila, saya kira negara ini akan bubar. Itu pendapat saya. Jadi jangan menganggap hal ini sebagai sesuatu yang biasa. Dan harus diyakini bahwa dengan Pancasila ratusan suku bangsa yang berbeda-beda, ras yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, bahasa daerah, adat istiadat yang berbeda-beda, kita bisa berhimpun dalam suatu negara yang demikian besar, demikian kaya, dan demikian punya harapan. Apakah ada tanggapan untuk Bapak Prabowo? Menurut saya sih masuk akal ya, karena Pancasila kan ideologi negara gitu, ya pasti penting. Juga Pancasila itu isinya dasar-dasar nilai-nilai dasar gitu, seperti kemerdekaan, kesatuan, persatuan yang perannya itu untuk mempersatukan bangsa. Tapi menurutku juga kalau Pancasila ditinggalkan, dampaknya itu masih belum pasti, susah diprediksi gitu lah, karena faktor-faktor luar yang masih banyak juga, seperti dukungan politik, opini rakyat, dan ya banyak lah pokoknya. Oke. Terima kasih Pak Pia tadi. Tadi ada salah bicara tadi. Sebenarnya di video Pak Prabowo tadi itu tidak bilang ideologi negara. Pak Prabowo bilang tadi itu falsafah negara, bukan ideologi ya. Dari zamannya Soekarno itu sudah bilang bahwa Pancasila itu adalah falsafah negara, bukan ideologi ya. Dan ada tadi sana itu Pancasila adalah ideologi negara. Negara itu benda mati, dia tidak butuh ideologi. Ideologi itu buat orang ya. Dan juga negara yang ngotot punya ideologi itu cuma dua, fasisme dan komunisme. Jadi kita ini bukan negara yang katanya ngotot butuh ideologi. Pancasila jadi bukan ideologi ya, karena memang dan tadi itu apa? Kalau Pancasila bubar bakal ada resiko-resiko itu ya. Sebenarnya secara konstitusi itu menyatakan bahwa yang tidak bisa diubah di negara ini itu cuma bentuk negaranya. Tapi yang lainnya, baik bendera mau Bhinneka Tunggal Ika kita, Pancasila itu lain-lainnya bisa diubah. Tapi ada syarat-syaratnya gini. Jadi untuk resiko-resikonya ya masih bisa diatur gitu lah. Karena memang konstitusi juga bilang ini bisa diubah kecuali bentuk negara. Seperti itu. Dan juga konstitusi merupakan titik tertinggi ya dalam satu negara gitu. Yeah. Pangkatnya paling tinggi di dalam konstitusi hukum itu. Karena tanpa hukum kan negara tidak bisa berjalan dengan lancar, akan banyak kriminalitas dan lain sebagainya. Maka dari itu kalau di konstitusi dikatakan Pancasila masih bisa diubah, maka ya jelas Pancasila diubah masih tidak masalah, dan Indonesia bakal tetap berdiri walaupun Pancasila diubah. Mungkin asas Pancasila berubah, tetapi
hukumnya akan tetap sama. Sekali lagi, Pancasila itu bukan ideologi. Jadi katakan berubah pun itu masih tidak ada masalah. Pancasila itu asas dasar Indonesia itu sendiri, dan itu merangkul semua ideologi kayak komunis dan lain sebagainya seperti itu. Katakan Pancasila diubah pun atau digantikan, masih tidak ada masalah selama ada konstitusi itu. Tadi disebutkan bahwa Pancasila sebagai falsafah. Ya saya juga kurang setuju dengan hal itu. Saya lebih setuju disebut dengan ideologi. Karena kan bahwa konteksnya Pancasila itu dibuat pada tanggal 1 Juni 1945. Pada tanggal itu pun perjuangan Indonesia bisa terlihat dari pidato Soekarno. Di pidato Soekarno itu diperjuangkanlah sebuah cara berpikir etis dan juga perjuangan, dan hal itu bisa dikategorikan sebagai ideologi. Ideologi ini pun ya bisa dianut oleh masyarakat gitu. Dikarenakan pada pidato ini itu terbentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat pada waktu itu. Nah, dan juga pidato 1 Juni ini tadi dikatakan bahwa konstitusi itu adalah segala dasar hukum, bahkan tidak bisa bahkan tidak bisa mengubah dasar negara. Nah, di atas itu masih ada pidato 1 Juni yang itu disebut sebagai konstituen. Nggak bisa, itu tuh nggak bisa. Konstitusi ada dulu sebelum konstituen. Jadi Pancasila itu bukan ideologi. Ya nggak bisa lah, pidato 1 Juni dulu yang duluan sebelum konstitusi, dan pidato 1 Juni itu disebut konstituen. Guys, sabar. Nggak peduli. Tenang. Santai apa? Nggak juga. Suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Beda agama, Beda bahasa. Beda warna kulit. Tapi satu dalam jiwa Indonesia. Dan semangat Pancasila. 2024. 2024.